Telah kita ketahui semua bagaimana timnas Indonesia sejak 2 tahun terakhir, khususnya di level senior, sudah berkesempatan untuk bertemu tim kuat seperti juara Piala Dunia Argentina, Irak, Australia, Arab Saudi, maupun timnas Jepang. Tentu saja dengan bermain melawan tim-tim kuat di atas timnas Indonesia secara tidak langsung menaikkan level permainan timnas Indonesia itu sendiri, hal yang pada akhirnya membuat timnas Indonesia mempunyai banyak sorotan dari ASEAN Asia maupun Eropa. Tim yang dulunya sama sekali tidak dipandang, ini meningkat drastis, termasuk adanya beberapa tawaran uji coba dari negara-negara yang datang dari negara kuat macam Belanda, Rusia, hingga yang terbaru, yakni Uruguay. Sesuatu yang dia menduga bagaimana bisa timnas Indonesia ngantri banyak berebut ingin bermain dengannya. Hal itulah yang disampaikan oleh AFF Vietnam hingga Malaysia, yang kebingungan kenapa selalu Indonesia. Padahal jika mengacu dengan data yang ada, negara-negara di ASEAN pun juga cukup banyak. Tapi kembali lagi, kenapa seolah-olah hanya Indonesia saja yang dipandang? Dan hal itulah mengapa media-media di Malaysia maupun di Vietnam menyebut jika Indonesia adalah tim yang paling dipandang saat ini. Menarik untuk disimak, dan bagaimana AFF Vietnam hingga Malaysia yang kebingungan kok bisa Indonesia saja yang dipandang oleh negara tim top lainnya yang antri ingin bermain dengan Indonesia. Untuk itu, mari kita bahas bersama-sama. Sebagai seorang penyokong harimau Melaya, kalau tanya aku, ancaman terhadap harimau Melaya, memang skuad dia sekarang ni, Marcelino Ferdinand, memang Asnawi, memang Shin Tae-yong, memang timnas dia yang players pool dia ada 60 ataupun 70 orang sekarang, memang bahaya. Tapi yang lebih bahaya adalah Erick Thohir. Ya, negara Indonesia yang dikenal dengan negara diplomatik mempunyai hubungan antar negara kawasan ASEAN Asia yang terbilang baik. Namun untuk sepak bola sendiri persaingan tetaplah persaingan, sehingga muncul intrek-intrek tertentu yang membuat persaingan semakin memanas. Mana perkembangan tim nasional Indonesia, di mana saat ini dengan perkembangan timnas Indonesia yang semakin meningkat, yang pasti membuat negara-negara ASEAN panas, seperti Malaysia, Vietnam hingga Thailand yang merasa cemburu dengan perkembangan timnas Indonesia. Malaysia mungkin bisa mengejek Indonesia karena tidak pernah juara AFF, atau Thailand yang bisa mengejek Indonesia melalui level timnas. Namun untuk soal liga, Indonesia sudah diangkat jauh dari sisi manapun. Bahkan sama Liga Kamboja aja, Liga Indonesia sekarang udah ketinggalan. Terkhusus Vietnam yang merasa jika tim terbaik di ASEAN ya mereka. Hal itu jelas mengacu dengan putaran AFF yang baru saja mereka raih di putaran AFF 2024 kemarin. Namun tunggu dulu, semua pun paham jika semua itu tidak ada artinya. Sebab pada akhirnya Indonesia juga kan yang mendapatkan sorotan lantaran performa tim Garuda yang kerja hari ini terus meningkat. Media Vietnam sangat cemburu ketika mereka mengetahui banyaknya negara-negara besar top dunia yang ingin uji coba dengan Indonesia, karena sebelum ini timnas Indonesia pun berhasil membuat gebrakan dengan mendatangkan Argentina 2023 lalu, dan pertandingan antara Indonesia kontra Argentina memang membuat negara-negara ASEAN sadar jika Indonesia memang memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh negara-negara ASEAN lainnya. Bagaimana Argentina yang statusnya juara dunia bisa bermain dengan peringkat ranking FIFA Indonesia yang tahu sajalah bagaimana. Hal ini bisa jadi lantaran adanya Ketua Umum Pak Erick Thohir, seorang figur yang tidak dimiliki oleh negara ASEAN lainnya, di mana yang disebutkan oleh Asosiasi Sepak Bola Argentina yakni AFA Claudio Tapia yang menyebutkan bagaimana Indonesia mau karena adanya Pak Erick Thohir yang dihormati di jajaran internasional yang saat ini menjadi Ketua Umum PSSI. Apalagi saat itu Pak Erick Thohir sangat kenal dengan pemain-pemain timnas Argentina seperti Javier Zanetti yang pernah bermain untuk Inter Milan di bawah kepemilikan Pak Erick Thohir yang dulunya sebagai pemilik Inter Milan. Saya jelaskan bahwa Argentina bisa bermain dengan Indonesia karena Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia orang terpandang di Argentina dan juga pernah menjadi pemilik klub besar di Eropa, Inter Milan. Ucap Tapia seperti yang dikutip dari TYC Sports.
Dengan perkembangan yang pesat yang telah dilakukan oleh PSSI untuk terus menggali pemain-pemain berbakat yang bermain di Eropa, khususnya yang diambil adalah pemain berlabel grade A, serta pelatih yang menjadi legenda Belanda Patrick Kluivert disertai dengan Alex Pastoor dan juga Danny Lanzat yang terkenal dengan kepelatihannya di Belanda. Apalagi saat ini, PSSI telah membidik Om Simon, yakni legenda Ajax Amsterdam, dan juga legenda Belanda yang sudah 90% akan mengisi Dirtek Timnas. Tak heran jika media-media ternama dunia selalu tersorot kepada Timnas Indonesia yang selalu melakukan gebrakan yang mampu mengejutkan negara-negara lain, terutama di negara ASEAN. Teruntuk saat ini, dalam beberapa waktu dekat terakhir Indonesia sendiri sebenarnya ada beberapa tawaran uji coba dari negara-negara kuat. Selain tentunya Indonesia sudah mengirim proposal ke negara-negara kuat yang menjadi agenda tahunan untuk melakukan uji coba. Namun tim-tim kuat seperti Rusia, bahkan juga Belanda serta Uruguay bahkan sudah memberikan tawaran secara resmi kepada Indonesia. Namun melihat jadwal yang padat dari Timnas Indonesia untuk fokus di round ketiga, alhasil semua itu harus tertunda. Terkhusus untuk berusia sendiri yang terkendala dengan non-teknis, yang hal itu jelas membuat negara-negara di ASEAN terkhusus AFF Vietnam, Malaysia hingga Thailand makin panas. Terkhusus juga mereka menyoroti tiket antara Indonesia versus China yang dimana tiket itu ludes dalam serial, seperti yang dikutip dari media Vietnam The Tao turut berkomentar terkait tiket Timnas Indonesia yang lolos dalam beberapa jam saja dan mereka benar-benar tidak habis pikir bahwa segitu tingginya cintanya masyarakat Indonesia terhadap sepak bola Indonesia. Laga Timnas Indonesia versus China di kualifikasi Piala Dunia menimbulkan demam ekstrim. Tiket untuk menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia versus China secara langsung hampir terjual habis lebih dari setengah bulan sebelumnya. Tiket termurah dibanderol Rp300.000, sedangkan termahal dibanderol 1,7 juta. Selain itu, tiket premium dengan banyak manfaat juga cepat terjual habis. Tulis laporan The Tao. Ya, dengan melihat apa yang ada dengan fakta yang ditunjukkan, benar-benar membuat Vietnam panas pol, udah Timnas Indonesia yang menjadi tim yang paling disorot, paling laris dapat tawaran uji. Coba dengan tim-tim besar, ditambah fanatisme suporternya yang memang sangat gila. Sedangkan di satu sisi, pelatih yang ditunjuk sebagai pelatih ASEAN All Stars sekarang lagi mumet. Karena satu persatu para pemainnya hilang begitu saja, tidak tertarik untuk bertanding melawan MU. Apalagi tiketnya yang sulit laku, membuat Kim Sang-sik merasa puyeng karena tersisa waktu menyiapkan semua ini dengan waktu yang cukup lama dengan para pemain dan juga timnas Vietnam. Malah pemainnya banyak yang keluar. Lagian buat jadwal mepet dengan pertandingan kualifikasi Piala Dunia, niat ingin caper malah kena counter. Waduh, Kim. Ya, terkhusus untuk bulan depan Indonesia masih akan fokus di round ketiga yang menyisakan 2 laga penting melawan China dan Jepang, membuat jalur Indonesia hanya untuk kualifikasi Piala Dunia saja, bukan apa-apa. Takutnya dalam 2 langkah penting yang akan dijalani, jika hal itu dilakukan dengan melaksanakan uji coba, bisa jadi banyak para pemain yang cedera. Dan alhasil tidak bisa bermain di pertandingan penting membela Timnas Indonesia melawan China dan juga Jepang. Apalagi jika nantinya Timnas Indonesia melaju di round 4, itu artinya Indonesia full pertandingan. Sehingga yang paling memungkinkan untuk Indonesia uji coba bisa di FIFA Matchday, yakni bisa digelar pada bulan September 2025 dan juga akhir tahun 2026. Seperti pada bulan September yang dimana sudah ACC Kuwait dan Lebanon dan negara tetangga juga diundang. Seperti Malaysia telah diundang oleh PSSI untuk melakukan uji coba karena sudah lama tak bersua. Namun dari Malaysianya aja yang tidak mau. Terlepas dari apa yang sudah terjadi, yang jelas harapannya tim-tim kuat bisa terrealisasi untuk bertanding. Uji coba melawan Indonesia dan agenda tahunan Timnas Indonesia.
Semoga mendapatkan melawan yang bagus, yakni sama-sama membangun tim untuk menjadi yang lebih kuat. Paling tidak, setahun sekali kedatangan tim besar sekolah Argentina, mungkin Portugal, dan jika bisa bermain melawan Uruguay, bisa dibayangkan jika Valverde, Darwin Núñez, dan Araujo datang ke Indonesia digendong oleh Bang Jay dan dihajar oleh Justin Hubner. Kalau misal jika timnas Indonesia bertemu dengan Belanda, ibaratkan kakak bertemu dengan adik, timnas pusat dan timnas cabang akan lebih seru tuh. Apalagi akan ada duel kakak adik Eliano Reijenders dan Tijani Reijenders akan mantap tuh. Jelas Stadion Gelora Bung Karno akan full total. Dan intinya buat sekarang yakni fokus dulu dengan apa yang sudah ada di depan mata, yakni fokus round ketiga melawan Cina dan Jepang dulu.